Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Andes Iskandar MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satuan bahasa. Adapun yang dimaksud dengan satuan bahasa di sini adalah satuan pembentuk bahasa atau unsur-unsur yang membentuk suatu bahasa. Dalam bahasa Indonesia, satuan-satuan yang membentuk bahasa Indonesia itu ada yang pertama fonem, yang kedua morfem, yang ketiga kata, 4 frase, 5 klausa, 6 kalimat, 7 paragraf, dan wacana. Adapun yang dimaksud dengan fonem dalam buku fonologi adalah bunyi-bunyi bahasa. Jadi bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berupa bunyi yang mempunyai makna dan pengertian. Dalam bahasa Indonesia bisa kita lihat bunyi-bunyi seperti dalam ejaan, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, C, D sampai Z. Sedangkan yang kedua yaitu morfem. Morfem ini dalam ilmu morfologi, ilmu yang mempelajari bentuk kata. Jadi kata itu terbentuk dari unsur pembentuk kata itu ada yang disebut dengan morfem terikat dan morfem bebas. Yang dimaksud dengan morfem terikat yaitu satuan gramatik ya yang tidak memiliki makna. Jadi dia baru dapat bermakna setelah melekat pada kata yang lain. Sebagai contoh, semua imbuhan baik awalan, akhiran, sisipan itu semuanya termasuk morfem terikat. Sedangkan morfem bebas dia sudah berupa kata, dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Jadi di sebagai imbuhan itu baru mendapat makna setelah melekat pada kata yang lain, misalnya makan menjadi dimakan ya, diangkat makanan, minuman, dan lain-lain. Itu contoh morfem terikat. Kemudian kalau morfem bebas tadi adalah semua kata yang berupa kata dasar seperti yang terdapat di dalam kamus atau secara leksikal, dia bisa berdiri sendiri dan sudah memiliki makna. Contoh kata tersebut adalah morfem bebas: makan, minum, buah. Morfem bebas itu sama dengan kata tapi berupa kata dasar. Jadi kata yang belum mendapat imbuhan. Jadi semua kata dasar adalah morfem bebas. Jadi morfem bebas itu sama dengan kata dasar. Kemudian frase. Frase ini pengembangan dari kata. Jadi frase ini adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi.
Dalam video saya sudah saya jelaskan mengenai frase secara lengkap. Kan klausa adalah satuan gramatik yang minimal terdiri dari unsur S dan P. Jadi sebuah klausa itu minimal terdiri dari unsur subjek dan predikat, atau paling tidak terdiri dari satu predikat saja sudah dianggap sebagai klausa, anak kalimat. Ini sama dengan anak kalimat, ya, yang terdiri dari unsur subjek dan predikat. Contohnya, saya makan, belum datang, ya. Kalimat secara tata bahasa tradisional itu satuan yang terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Secara struktural, ya. Kemudian secara pragmatik, dalam tata bahasa modern, kalimat itu adalah sebuah ujaran yang dapat dimaknai sekalipun dalam satu kata, ya. Kalau ujaran itu bisa dimaknai oleh si pendengar, itu adalah sebuah kalimat. Ketika kita pergi ke pom bensin, misalnya kita mengendarai motor atau mobil, ujaran yang kita ucapkan itu misalnya 100.000. Nah, walaupun hanya kata 100.000, si pendengar atau petugas pom bensin sudah bisa memaknai apa yang maksud dengan 100.000 itu. Dia bisa memaknai 100.000 itu berarti pengendara ini membeli bensin sejumlah 100.000. Jadi kalau itu sudah bisa dimaknai, ini sudah dianggap sebuah kalimat dalam tata bahasa modern. Berikutnya itu paragraf. Nah, paragraf ini adalah gabungan dari beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian dia memiliki satu topik atau satu ide. Contoh sebuah paragraf, jadi idenya ingin menyampaikan sesuatu tentang keadaan. Misalnya, Indonesia negara kepulauan. Kepulauan itu terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Tergolong dalam pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian Jaya, dan pulau-pulau yang lainnya. Pulau-pulau kecil seperti Pulau Bangka, Pulau Nias, Pulau Bali, Pulau Mentawai, Pulau Roti, dan lain-lain sebagainya. Ide tentang kepulauan Indonesia yang didukung oleh kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf itu cukup singkat tapi memberikan satu ide gambaran tentang pulau Indonesia. Ada pulau besar dan ada pulau kecil. Ini bisa disebut sebagai paragraf. Tentang wacana. Wacana ini sama dengan tulisan, karangan, atau teks. Teks ada yang minimal satu paragraf. Paragraf itu juga disebut wacana singkat. Jadi kalau yang disebut wacana secara utuh, ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, dan ada paragraf penutup. Bahwa wacana ini adalah unsur bahasa yang paling lengkap dan paling kompleks. Jadi sebuah bahasa itu dibentuk dari fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan sampai kepada wacana.
Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai unsur-unsur pembentuk bahasa. Jadi bahasa yang kita gunakan ini pada prinsipnya berawal dari satu bunyi atau satu huruf yang dirangkai, yang digabung sehingga menjadi sebuah bahasa. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.